Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan presentasi tentang case study Total Quality Management di perusahaan Xerox. Nah, anggotanya yang pertama ada anak 183, kemudian saya sendiri Maudiri Mustafa 150 121 3137, kemudian ada Kak Rifa Ditya Nur Aprilianingrum dengan NIM 150 121 8456. Kemudian ada Kak Richard Ricardo dengan NIM 150 121 8461. Kemudian ada Nabil Arya Putra Priyananda dengan NIM 150 121 0248. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabil Arya Putra. Pertama, introduction. Pada tahun 1999, Xerox memperkenalkan mesin fotokopi kertas biasa pertama di dunia. Mesin ini sukses besar menciptakan industri baru. Xerox tumbuh dari sebuah perusahaan kecil dengan pendapatan 176 juta pada tahun 1963, 4 miliar pada tahun 1975, dan 18 miliar pada tahun 1990. Sementara waktu, Xerox beroperasi dari posisi yang sangat kuat karena posisi patennya yang kuat di pasar yang sangat besar. Tidak adanya pesaing yang kuat membuat risiko pertumbuhan tidak terkendali dan biaya menjadi tidak berarti jika dibandingkan dengan peluang untuk ekspansi. Posisi ini membuat Xerox untuk mengimbangi ketidakefisienan dengan menaikkan harga. Akibatnya Xerox kehilangan pandangan terhadap kebutuhan pelanggannya. Setelah pembahasan dari Xerox tadi, tahap defense dari Xerox adalah mengubah kinerja manajemen Xerox agar lebih baik lagi karena adanya krisis penurunan yang sangat drastis. Akhirnya Xerox melakukan pengambilan 3 langkah di bawah ini. Yang pertama, pengembangan dan pengiriman produk lebih menekankan pada kebutuhan pelanggan. Yang kedua, Xerox mulai fokus pada kepuasan pelanggan. Yang ketiga, Xerox fokus pada manajemen biaya, sehingga Xerox menciptakan LTQ sebagai pengontrol kualitas proses dari Xerox dan diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada measure. Measure adalah tahapan pengukuran terhadap permasalahan yang telah dibutuhkan untuk diselesaikan. Pengumpulan data ini tentang kepuasan customer secara keseluruhan dengan cara umpan balik secara langsung tentang kinerja peralatan dan ukuran pelanggan, serta kualitas penyalinan, kegagalan peralatan, kecepatan dalam pelayanan pengiriman, perilaku penjualan dan karyawan administrasi, pelayanan telepon dan kinerja persediaan. Terdapat 25 pertanyaan yang telah disusun, sekitar 40.000 survei yang sudah dikirimkan ke Xerox setiap bulannya. Survei ini mencakup sampel dari semua bisnis Xerox. Hasil survei ini dianalisis untuk memahami tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan, ketidakpuasan pelanggan, dan persentase pelanggan yang sangat puas atau senang dengan kinerja Xerox. Xerox menggunakan alat statistik dasar untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Alat ini meliputi flowchart, histogram, spreadsheet, scatter diagram, Pareto chart, Fishbone diagram, control chart, dan grafik, bar chart, dan pie chart. Selanjutnya ada the analysis step. The analysis step merupakan fase yang mencari dan menentukan akar atau penyebab dari suatu masalah. Masalah yang timbul kadang sangat kompleks sehingga masalah yang akan datang dan tidak dapat diselesaikan. Pada analisis Xerox sendiri, kami di sini menggunakan Fishbone diagram. Yang pertama ada kebutuhan pelanggan, adanya masalah harga yang tidak mengalami perubahan, lalu perubahan kebutuhan pada pelanggan, mengurangi biaya dan menekankan ROA. Lalu untuk produk, metode belum melampaui spesifikasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang kedua, fitur produk yang tidak diperbarui.
lalu mesin yang tidak dapat beroperasi dengan baik, lalu adanya pengiriman produk, lamanya proses pengiriman produk, lalu terjadinya kerusakan pada saat pengiriman dilakukan, terus terjadinya salah input data pada pengiriman. Lalu produk Xerox. Yang pertama, gagalnya komunikasi yang dibutuhkan ketika bantuan sedang dibutuhkan. Yang kedua, kurangnya pelatihan dalam pelayanan pelanggan oleh karyawan. Yang ketiga, metode ini. Untuk analisis step pada perusahaan Xerox, kami melakukan analisis menggunakan fishbone diagram. Yang pertama, kebutuhan pelanggan. Harga tidak mengalami perubahan. Yang kedua, perubahan kebutuhan pada pelanggan. Yang ketiga, mengurangi biaya dan menekankan ROA. Yang kedua, produk. Metode belum melampaui spesifikasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. 2. Fitur produk yang tidak diperbarui. Yang ketiga, mesin yang tidak dapat beroperasi dengan baik. Lalu pengiriman. Namanya proses pengiriman produk, terus terjadinya kerusakan pada saat pengiriman dilakukan, lalu terjadinya salah input data. Yang ketiga, karyawan. Yang pertama, gagalnya komunikasi yang dibutuhkan ketika bantuan sedang dibutuhkan. Yang kedua, adanya kurangnya pelatihan pada pelayanan pelanggan. Dan yang ketiga, tidak mengetahui cara menganalisis data. Dari data di sini merupakan masalah pada perusahaan Xerox. Berikutnya ada improve. Improve adalah proses atau masalah dengan mengikuti hasil analisis untuk mengatasi dan menggunakan akar penyebab. Pada perusahaan Xerox ada beberapa improve yang dilakukan. Di antaranya benchmarking. Pada tahun 1979, Xerox memulai proses benchmarking. Benchmarking memungkinkan Xerox untuk mengidentifikasi perusahaan atau grup dalam Xerox yang merupakan pemimpin yang diakui dalam area tersebut dan merencanakan peningkatan dengan membandingkan praktik, kebijakan, dan metode. Benchmarking memfokuskan pencarian metode yang lebih baik dan mendorong karyawan untuk mencari solusi dan perbaikan di luar perusahaan. Benchmarking memainkan peran utama dalam menutup kesenjangan antara Xerox dan para pesaingnya di Jepang. Kemudian improve step yang dilakukan perusahaan Xerox di antara lain yaitu ada 4. Yang pertama, benchmarking tadi. Benchmarking memungkinkan Xerox untuk mengidentifikasi area atau fungsi yang harus ditingkatkan. Mengidentifikasi perusahaan, benchmarking memfokuskan pencarian metode yang lebih baik dan mendorong karyawan Xerox untuk mencari solusi dan perbaikan di luar perusahaan. Kemudian yang kedua, pelatihan karyawan Xerox. Pelatihan karyawan yang berkelanjutan dalam penggunaan dan penerapan alat yang ada di perusahaan Xerox serta proses melalui kualitas. Yang ketiga ada meningkatkan pelayanan ke pelanggan. Dengan meningkatkan waktu layanan respon pelanggan, diharapkan pelanggan Xerox akan meningkat tingkat kepercayaannya ke perusahaan. Xeroxers mengusulkan agar pelanggan meminta layanan dan memberikan kode prioritas ke pusat dukungan pelayanan pelanggan. Dengan ini, pelanggan akan mengetahui estimasi waktu respon pelanggan ke tim layanan Xerox. Yang keempat ada peningkatan kebutuhan fasilitas. Perusahaan Xerox harus memeriksa apakah fasilitas masih berfungsi dan memastikan semuanya berfungsi dengan baik, sehingga tidak ada penundaan dalam proses produksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fase kontrol. Jadi, fase ini merupakan pengendalian kinerja proses dan menjamin tidak adanya lagi yang namanya defect atau cacat. Fase ini juga merupakan bagian dari pemantauan saat perusahaan melakukan improvement. Xerox juga melakukan pengendalian dengan menggunakan yang pertama ada proses infeksi manajemen. Jadi, proses ini merupakan rancangan untuk partisipasi manajemen yang berkelanjutan. Selain itu, proses ini memiliki tujuan untuk memantau proses perusahaan dalam melakukan inovasi di kebudayaan. Lalu yang kedua, ada sistem pengukuran kepuasan pelanggan. Proses pengendalian ini meliputi SMS yang melakukan pengumpulan data pelanggan terkait dengan kepuasan mereka terhadap Xerox melalui 25 pertanyaan yang diajukan. Lalu yang ketiga ada alat statistik dasar.
alat statistik dasar ini digunakan oleh Xerox dalam pengumpulan dan analisis data. Untuk kesimpulannya, bahwa Xerox ini menyadari ada peningkatan kualitas merupakan proses yang tidak pernah berakhir, yang bergantung pada pelatihan dan motivasi karyawan. Kepemimpinan melalui kualitas ini telah membawa Xerox kembali dalam industri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk studi kasusnya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.